negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Halo, selamat pagi Bu. Pagi Bu Atik. Bagaimana nih kabarnya hari ini Bu Neneng? Alhamdulillah Ibu, saya sedang baik-baik saja. Kalau Ibu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, saya juga alhamdulillah pada saat ini sedang dalam keadaan sehat Bu Neneng. Oh ya, tadi katanya Ibu sempat mencari saya ya ke kelas katanya. Ya maaf, tadi teh sayanya lagi ke belakang. Oh iya. Nah, kenapa ya? Ada apa Ibu mencari saya? Sepertinya ada yang mau disampaikan. Ada apa ya Bu ya? Iya ini Bu, saya pengen curhat sedikit nih Bu tentang permasalahan saya di kelas. Boleh nggak Bu minta waktunya? Boleh. Boleh. Kebetulan sekarang kan lagi jam istirahat ya. Kita kurang lebih lah punya waktu 15 menit sampai 20 menit lagi nih Bu. Kalau misalnya Ibu mau cerita-cerita tentang permasalahan Ibu, mau curhat, boleh Bu lah. Iya. Aduh Ibu terima kasih sekali Bu sebelumnya waktunya ya. Iya, sama-sama. Saya benar-benar dari tadi nyariin, Bu Atik kemana nih? Tadi ke kelasnya nggak ada, terus ke kantor juga nggak ada. Oh ternyata Ibu lagi di belakang. Ya nggak apa-apa Ibu ya, terima kasih sekali Iya. waktunya. Jadi gini Bu, saya punya apa ya, masalah ini sebenarnya jadi ganjalan saya Bu, terutama di kelas. Khususnya kalau kita sedang mengadakan pembelajaran SBDP. Saya kok merenung selama ini ya merasa jenuh gitu Bu dan bosen dengan materi praktek SBDP yang dari dulu itu tidak pernah berubah Bu. Seperti kan dari dulu kita kan kalau praktek SBDP teh udah anak-anak kita menggambar atau Iya. kita ayo bernyanyi ke depan atau yang Iya. paling agak menantang mungkin paling kita membuat kolase atau membuat Iya. mozaik. Tapi kan perasaan dari dulu hanya seperti itu saja gitu Bu, praktek SPDP yang dijalankan dalam materi pembelajaran tersebut. Itu Bu, seperti itu. Baik. Jadi permasalahan yang Ibu hadapi sekarang ini di kelas Ibu masih melakukan praktek khususnya pembelajaran SBDP mungkin ya. Iya. Jadi pembelajarannya masih secara monoton mungkin ya. Iya, betul sekali Bu. Jadi hanya mengikuti alur yang ada di buku gitu ya, tanpa tidak berusaha mengeksplor mungkin ya, tidak berusaha Betul Bu. mengeksplor gitu, seperti itu Iya mungkin betul ya. sekali Ibu. Dan saya juga sempat berdialog ya Bu ya dengan murid-murid saya tentang hal ini gitu ya. Gimana nih kalau kita belajar kalau itu anak-anak jadi kalau saya tanya gimana ya, ayo kita menggambar. Ibu, tuh jangan menggambar terus. Katanya kan anak-anak kayak gitu. Terus ya udah tuh nyanyi ya. Lagunya Bu apa tuh masa kotok bebek atau apalah gitu ya. Jadi mereka benar-benar sepertinya kelihatan gitu ya. Sepertinya pembelajaran ini kok prakteknya membosankan gitu ya karena mereka mungkin dari kelas 1 sampai sekarang duduk di kelas 6 itu mereka rata-rata memang hanya seperti itu gitu Bu, prakteknya diulang-ulang terus gitu Bu. Jadi mereka merasa bosan dan kelihatan sekali kurang bersemangat gitu Bu. Oke. Nah untuk pembelajaran SBDP sendiri itu ada guru khusus mata pelajaran yang memegang apa sama Bu Neneng sendiri? Kalau di SD kan kita borongan Bu. Oh, borongan jadi ya. cuman kita sendiri. Jadi kadang Sendiri saya ya. jadi bingung tapi jadi ganjalan juga. Aduh, kasihan juga anak-anak ini belajarnya kok gitu-gitu aja gitu. Yang jadi pikiran saya itu Bu. Iya. Oke, baiklah. Terus kira-kira Bu Neneng
apa sih yang ingin didapatkan sama Bu Neneng dari hasil obrolan kita pada kesempatan kali ini? Iya Bu, saya mengajak apa ini Buya bertukar pikiran seperti ini. Jadi maksudnya Bu, kalau umpamanya saya ingin berinovasi gitu Bu ya dalam pembelajaran praktek SBDP di kelas saya Bu, bagaimana gitu ya? Apakah saya bisa gitu ya agar agar ke anaknya nanti tidak membosankan dan monoton. Jadi intinya saya sangat ingin sekali merubah cara praktek yang lain dari biasanya. Oh, seperti itu ya. Terus kira-kira perubahan seperti apa yang ingin Ibu lakukan nantinya? Ya tentunya perubahan ke yang lebih baik ya Bu ya, Iya. umpamanya dari pelajaran yang membosankan kita menjadi ke anak-anak lebih menyenangkan, kemudian juga mereka bisa lebih bersemangat gitu seperti Ibu itu Bu ya. Jadi saya ingin meningkatkan kompetensi saya sih sebenarnya, dan juga murid-murid juga, agar suasana belajar di kelas itu, menjadi tidak membosankan, Supaya tidak seperti itu. membosankan gitu ya. Supaya tidak membosankan. Hmm, baik. Jadi di sini kan tadi saya garis bawahi ya, Bu Neneng ingin meningkatkan kompetensi murid gitu ya, Iya. supaya belajarnya tidak terlalu membosankan gitu ya, khususnya Iya, Bu. khususnya untuk pembelajaran SBDP ya. Hmm. Nah, kira-kira apa ya, perubahan baru dalam pembelajaran nih. Ibu kan menginginkan adanya perubahan baru ya dalam Iya, pembelajaran. iya, Bu. Nah, kalau dibilang di level ideal itu kan pastinya ya, pastinya kan Mm-mm. level idealnya itu kan ada di angka 10 gitu ya. Mm-mm. Nah, kira-kira pada saat ini kondisi murid Bu Neneng itu pada saat pembelajaran SBDP itu ada di level berapa tuh tingkat idealnya, Bu? Sepertinya ya itu Bu tadi melihat dari ekspresi atau antusiasme anak-anak ya Bu ya, sepertinya pembelajaran SBDP itu kita masih ada di level 4 Bu. Jadi karena terus terang saya masih kurang berkembang dalam menemukan ide-ide baru Bu dalam praktek SBDP yang bisa menarik perhatian anak-anak agar mereka lebih bersemangat dalam pembelajaran. Seperti itu ya. Iya Bu. Jadi masih harus jadi Bu Neneng itu inginnya terus berkembang gitu ya. Iya, Ide-idenya. Jadi ada ide-ide baru gitu iya dalam betul. praktek SBDP. Kira-kira ide baru apa nih yang ingin Bu Neneng yang sudah Bu Neneng punya gitu, ide apa kira-kira? Tadinya gini ya Bu ya, saya kan cuma ada di level 4 nih kalau Iya, kalau dalam iya. skala ideal gitu Bu. Saya pengennya ya ada kenaikan ya Bu, umpamanya ke level 7 gitu ya. Enggak Baik, muluk-muluk sih Bu. baik. Iya, Ya iya. caranya itu kan caranya itu mungkin saya dengan mempunyai rencana nih Bu. Saya tadinya punya rencana nih. Saya juga minta pendapat sama Ibu. Gimana kalau saya ingin rencananya ini ingin melakukan perubahan tersebut, yaitu dengan cara mengadakan praktek SBDP, tapi yang lain dari biasanya Bu, nggak seperti yang selalu ada dalam buku. Contoh untuk anak, contohnya gini ya Bu ya. Untuk anak laki-laki, mungkin ini agak aneh ya Bu ya, untuk anak laki-laki umpamanya, ayo Iya, tidak kalian harus bisa belajar mengupas kelapa, contohnya seperti iya, itu. iya. Kemudian kalau anak perempuan, kalian bawa sayuran dari rumah, aneka macam sayuran, terus kalian coba praktekkan cara mengupas dan mengiris sayuran sesuai dengan jenis masakan yang akan dimasakkan. Beda Bu ya kalau umpamanya Iya, kita iya. wortel gitu ya, Iya, cara memotong wortel untuk capcay dengan cara memotong wortel untuk sayur sop itu kan iya, berbeda. iya, Nah, iya. seperti Ibu itu Bu, atau mungkin saya juga pengennya yang gini, ada satu keterampilan di SBDP itu yang bersifat kewirausahaan Bu. Contohnya Iya, kita membuat makanan nih, praktek membuat makanan, contohnya keripik.
Kita mulai Iya. nih dari bahannya sampai cara memasak, kemudian sampai ke pengemasan untuk dijual. Jadi Baik. bisa menghasilkan juga Bu. Jadi ada wirausahanya di situ. Dan nanti insya Allah saya akan meminta bantuan ya Bu ya. Kalau umpamanya saya nggak bisa nih, nggak ahli dalam bidang ini, nggak Iya, mungkin kan? iya. Saya terus terang Bu nggak bisa ngupas kelapa gitu kan. Nah mungkin saya Iya, akan iya, minta iya. bantuan seseorang gitu Bu. Baik, baik. Hmm. Bagus sekali ya, rencana-rencana yang akan Bu Neneng lakukan ya. Hmm. Ingin apa? Pelajaran SBDP-nya lebih berinovasi mungkin Iya, ya. Tadi ingin bervariasi. meningkatkan keterampilan murid ya. Jadi tidak Mm-mm. hanya yang monoton dari buku aja ya. Iya Bu, Tadi iya kayak iya gitu. tadi inginnya yang anak laki-laki belajar mengupas kelapa Heeh, gitu ya. itu banyak yang belum Iya. bisa kan Bu. Iya, anak perempuan minimal bisa motong sayuran dengan benar Nah, gitu ya. Iya, mm-mm. bagus sekali Mm-mm. rencana-rencana yang akan Ibu Neneng lakukan ini. Kemudian Mm-mm. eh, tadi menurut Bu Neneng kan akan mendatangkan guru tamu ya. Iya, kayak meminta bantuan gitu pada Ya, seseorang, kayak guru tamu gitu paling. iya, bagus sekali Bu. Mm-mm. Kira-kira nanti siapa nih Bu yang akan membantu Ibu dalam menjalankan program Ibu ini? Eh, eh, saya rencananya Bu akan meminta bantuan menjadi seorang guru tamu yang ahli dalam bidangnya, tapi nggak terlalu jauh sih Bu. Kita jangan terlalu, maksudnya, oh kita Oh, iya, mendatangkan iya, yang ahli, yang super chef umpamanya yang dari Jakarta, enggak mungkin ya. iya, iya, Paling kita meminta bantuan justru pada iya. beberapa orang tua murid Bu, yang Oh, kebetulan memang sudah terbiasa mempunyai usaha di rumahnya. Contohnya di sini ada ibunya Asifa yang terbiasa membuat keripik di rumahnya, atau ada hmm, juga ayahnya Faisal yang memang dia mempunyai kebun kelapa, kemudian punya beberapa pekerja. Kalau kemarin menurut Faisal dia di rumahnya ada 3 atau 4 orang yang membantu ayahnya hmm, mengupas kelapa dengan menggunakan alat tertentu, apalah namanya kemarin teh ya, iya, iya, semacam salumbat atau apa gitu ya. Nah mungkin saya akan meminta bantuan pada orang tua tersebut untuk menjadi guru tamu iya, di iya. kelas 6 khususnya untuk mengajarkan murid-murid saya tentang keahlian-keahlian yang mereka kuasai gitu Bu. Iya, iya, bagus sekali ya Bu ya. Hmm. Jadi emang daripada kita mendatangkan yang apa, lebih baik Iya, mendatangkan yang ahli. mendatangkan ahli-ahli yang apa, yang harus kita apa ya, Bayar. harus kita bayar gitu ya. Kalau yang Lebih baik kita melakukan apa ya, berkolaborasi dengan orang tua ya, iya, karena iya orang seperti tua itu. murid sendiri itu kan sudah dengan apa, beraneka ragam mata pencahariannya mungkin Iya. ya gitu ya. Oke, Iya jadi betul sekali Bu. iya, bagus sekali Bu Neneng. Nah, nanti, Mm-mm. berarti intinya Ibu akan melakukan kolaborasi ya dengan Iya, orang tua murid dengan ya? orang tua. Iya, iya. Baik, eee, berarti sejauh ini kira-kira dari obrolan kita pada kesempatan ini Bu, yang waktunya tidak banyak nih, Iya. apa nih yang dapat Ibu simpulkan nih dari percakapan kita hari ini Bu? Yang pertama, saya tadi datang ke Ibu terlihat kan saya agak sedikit gundah gitu kan, Iya, wajahnya iya. juga mendung. Tapi dari rona muka saya juga Ibu sudah terlihat kan, saya sekarang sudah merasa Iya, sedikit sumringah gitu ya Bu ya. Merasa plong banget karena saya alhamdulillah. sudah bisa menceritakan ganjalan yang ada di hati saya Bu ya. Iya. Permasalahan yang terjadi di kelas. Kemudian yang keduanya, saya juga merasa senang sekali bisa bercakap-cakap dengan Ibu karena secara tidak langsung Ibu sudah membantu saya untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut, Ibu. Itu. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Mhm. berarti, Bu Neneng, sudah ini ya, sudah siap gitu ya untuk menjalankan, apa, rencana-rencananya gitu Iya. ya. Eee, saya tidak sabar nih Bu Neneng, Mhm. ingin apa,
nanti ingin mendengar cerita-cerita selanjutnya dari Bu Neneng setelah nanti Bu Neneng melakukan kolaborasi dengan orang tua ya dalam Iya. pembelajaran SBDP ini yang lebih inovatif ya, yang lebih inovatif lagi, kemudian lebih bervariasi lagi sehingga nanti siswa-siswa Bu Neneng tidak bosan lagi mungkin ya Iya, dalam iya pembelajaran seperti itu Bu. SBDP gitu ya Bu ya. Saya kira-kira mulai kapan nih Ibu akan melakukan dari aksi Ibu tersebut atau rencana-rencana Ibu tersebut akan dilakukannya kapan Ibu? Mungkin kalau besok setelah ini nih ya saya kan mendapatkan pencerahan nih hari ini. Saya insya Allah kalau besok mungkin mulai menelpon dulu. Saya akan telepon dulu meminta waktu pada yang kira-kira bisa saya ajak untuk kerjasama. Pertama meminta waktunya, kemudian kesediaannya membantu kami di sini. Terus mungkin di hari kedua saya akan membuat janji. Di hari pertama itu kan kita membuat janji dulu dengan mereka, kemudian di hari keduanya kita mungkin ngobrol. Nah mungkin aksi selanjutnya nanti jadwalnya sesuai dengan percakapan atau obrolan nanti Bu, kesepakatan kita nanti bersama orang tua. Baik, saya tidak sabar nih mendengar cerita Bu Neneng selanjutnya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya tentang kelanjutan program yang akan Ibu buat tersebut. Iya, siap Ibu. Saya juga jadi merasa lebih bersemangat sekarang, beda Bu dengan tadi. Jadi perasaannya gimana gitu, jadi lebih, aduh kayaknya nih gimana gitu. Siap Bu ya, nanti akan saya kabari Ibu ya Bu ya. Baik, nanti Bu Neneng tinggal datang lagi aja ke kelas saya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya Ibu, harus dong. Terima kasih Iya. sekali waktunya Ibu. Iya, sama-sama nih. Sepertinya Bu Neneng waktu kita udah hampir habis nih tuh. Iya, Itu udah bel ya Bu ya? udah bel masuk nih ya. Kita harus nggak ke kelas kerasa. mungkin ya. Iya. Nggak kerasa ya Bu ya. Perasaan baru kerasa sebentar ternyata ya. ngobrol. Iya. Ya Ibu, terima kasih sekali waktunya. Ibu sudah mendengarkan keluhan-keluhan saya. Kemudian juga Ibu menemani saya menemukan solusi masalah yang saya hadapi. Saya sangat berterima kasih sekali ya Ibu ya. Ternyata saya tidak salah memilih orang untuk hal ini gitu Bu. Terima kasih sekali Bu Ati. Sama-sama Bu Neneng. Semoga bermanfaat ya. Iya Ibu. Iya. Assalamualaikum Bu Neneng. Iya, waalaikumsalam Ibu, mangga. Halo, assalamualaikum Bu Atik. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Cerah sekali kelihatannya. Alhamdulillah Bu, baik. Ibu juga apa kabarnya? Alhamdulillah saya sedang dalam keadaan sehat walafiat. Saya dengar Bu Atik katanya ingin menyampaikan sesuatu ya. Ada yang mau diceritakan Bu kepada saya? Iya nih Bu, saya lagi ada lagi agak sedikit galau gitu Bu. Kasihan. Ya, Gimana? saya ingin menceritakan, saya punya permasalahan gitu Bu, terkait pembelajaran saya di sekolah gitu Bu. Baiklah Bu Atik, kita kayaknya bisa nih ada senggang waktu nih kira-kira sekitar 20 menit saja nih Bu, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya Bu ya? Ya, Nah ya kita cari waktu. Terima kasih Bu. Iya, silakan Bu Atik, kira-kira Ibu mau menceritakan tentang apa? Begini Bu, saya itu merasa murid-murid saya di sekolah itu Bu kurang begitu aktif gitu dalam mengikuti proses pembelajaran. Mereka itu kurang antusias gitu Bu, kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Mereka juga cenderung pasif dalam
setiap mengikuti proses pembelajaran di kelas gitu. Jadi terkadang saya suka merasa bingung gitu Bu, bagaimana cara menghadapi murid-murid saya tersebut Bu. Oh gitu ya Bu ya. Jadi Ibu merasa bingung karena murid-murid Ibu itu kurang aktif pada saat pembelajaran. Kira-kira selain kurang aktif, ada lagi nggak Bu masalah yang dihadapinya, yang Ibu rasakan? Selain kurang aktif pada saat pembelajaran, sepertinya murid-murid saya juga kurang kurang memiliki motivasi belajar gitu, motivasi belajarnya cukup rendah gitu Bu. Oh, seperti itu ya Bu ya. Baik Bu Atik, kira-kira dari permasalahan tadi, yang pertama Ibu merasa bingung proses pembelajaran di kelas, anak-anak kurang antusias, kemudian juga mereka seperti tidak mempunyai motivasi yang penuh gitu ya Bu ya. Iya. Apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini Bu? Ya, sebetulnya ya kenapa saya ingin ngobrol sama Ibu gitu ya. Saya ingin ada perubahan lah gitu Bu untuk terhadap murid-murid saya gitu. Supaya bagaimana caranya mereka itu dapat belajar lebih aktif lagi di kelas, kemudian mengikuti pembelajaran lebih lebih antusias lagi, kemudian memiliki motivasi belajar yang tinggi gitu Bu. Oh, jadi baik ya Bu ya. Jadi Ibu menginginkan perubahan pada murid-murid Ibu itu supaya mereka bisa lebih aktif dan memiliki motivasi yang kuat dalam belajar. Begitu mungkin ya Bu ya? Iya, betul sekali Bu, supaya jadi kadang kalau murid-murid saya di kelasnya kayak yang males gitu ya, pada saat kita kayaknya sayanya jadi bingung gitu ya, harus bagaimana gitu. Iya ya Bu ya, pasti ya. Suka bingung sendiri gitu Bu. Jadi Ibu pengen anak-anak aktif mungkin ya Bu ya di kelas. Nah, menurut pengamatan Ibu, murid yang dikatakan aktif atau mereka memiliki motivasi belajar yang tinggi itu kriterianya seperti apa itu Bu? Kalau menurut saya ya idealnya gitu ya, murid yang aktif, kemudian memiliki motivasi belajar yang tinggi itu kalau menurut saya misalnya nih apabila saya nih memberikan pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan mereka mampu meresponnya dengan cukup baik gitu ya. Jika diberikan pertanyaan mereka mampu merespon dengan baik. Jadi ini mah suka bingung gitu Bu. Saya memberikan pertanyaan mereka diem aja gitu. Nah, jadi inginnya gitu kan sudah diberikan pertanyaan respon lah, minimal mereka merespon lah gitu ya. Kemudian mereka juga menurut saya yang aktif itu kemudian memiliki motivasi yang tinggi itu mampu bertanya gitu kan, mampu bertanya gitu kan jika ada materi yang menurut mereka ya belum dimengerti gitu ya. Yang ini mah kalau saya nanya sudah mengerti belum, diam. Ada yang masih belum dimengerti, diam juga gitu kan. Jadi inginnya saya kalau misalnya emang belum mengerti sok atuh bertanya gitu. Diungkapkan ya Bu ya. Ungkapkan. Kemudian yang ketiga itu mampu menyampaikan pendapat gitu. Mampu menyampaikan pendapatnya. Kemudian selain itu mereka juga dapat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dengan baik dan juga tepat waktu gitu Bu. Karena selama ini kalau tadi saya kasih pertanyaan kan gitu ya, sudah mengerti belum gitu kan, diam. Kemudian pada saat diberikan tugas mereka juga diam. Nggak diam gitu, nggak apa ya, jadi kadang saya suka merasa bingung gitu Bu. Lempeng gitu muridnya Bunya. Iya. Kayak lempeng itu. Baiklah Ibu, jadi tadi ada 4 ciri ya Bu ya, yang tadi merespon pertanyaan, yang saya tangkap tadi ya, kemudian mereka mampu mengungkapkan pertanyaan,
juga mampu mengemukakan pendapat dan mengerjakan tugas dengan baik dan tepat waktu. Ya, memang itu harapan kita semua ya Bu ya, kalau bisa anak-anak Iya, itu memang seperti itu. Jadi pembelajaran di kelas itu kan terasa lebih hidup ya Bu ya, bukan hanya iya, kita iya, saja kan yang aktif. iya. Nah, sekarang Jadi kesannya seperti satu arah aja gitu, iya, Bu. nah kita pengennya interaktif ya Bu ya antara Iya, guru iya, dengan murid. Nah, kalau bisa juga kan sekarang kan kita kalau bisa mengusahakan justru murid yang lebih aktif ya Bu ya, kita iya, hanya iya, memfasilitasi. iya. Nah, terkait dengan itu menurut Ibu nih yang ideal itu yang ideal itu kan memang seperti tadi ya Bu ya, anak-anaknya aktif. Nah, kalau umpamanya kita skalakan pembelajaran yang ideal atau anak yang interaktif itu pada skala 1 sampai 10, kira-kira di level manakah murid-murid Ibu sekarang tingkat keaktifannya dalam belajar sekarang? Di angka berapa? Menurut saya kalau berdasarkan pengamatan saya selama ini gitu ya, eh, murid-murid saya ada di level berapa ya? Kurang lebih ada di level 5 lah, Bu. Ya, walaupun sih sebetulnya ada sih beberapa orang gitu yang cukup apa ya, cukup aktif gitu, cuman hanya 1-2 orang gitu, yang lainnya ya hampir rata seperti itu gitu. Cuman di level 5 lah sebetulnya Bu, di level 5 mungkin menurut saya gitu. Baik Bu. Jadi kebanyakan atau mayoritas anak-anak didik kita, anak-anak didik Ibu itu keaktifannya hanya ada di level 5. Iya, Menurut iya. Ibu kira-kira apa kendalanya sehingga mereka itu hanya ada di level 5 Bu? Untuk kendalanya sendiri gitu ya, mungkin selama ini saya juga melakukan refleksi sih, melakukan refleksi diri gitu saya juga ya. Mungkin kalau dari sayanya, saya kurang memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang, jadi saya harus memikirkan nih pertanyaan-pertanyaan pemantik apa nih untuk mereka gitu supaya mereka bisa bisa cara berpikirnya lebih harus diolah lagi gitu ya. Kita harus berarti saya harus menyiapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan pemantik yang emang baik gitu ya. Ya, bisa memancing ya Bu ya. Iya, kemudian selain itu bisa juga dari faktor keluarga mungkin Bu, Iya, ya. iya. Karena kan faktor keluarga juga kan mempengaruhi ya Iya. cara belajar di rumah seperti apa. Nah, kemudian selain itu mungkin ada juga dari faktor karena sesama temannya gitu Bu, karena ruang lingkup bergaulnya mereka dengan teman-teman yang sama kurang aktif gitu Bu, sama pasif gitu. Oh, itu ya Bu ya, berpengaruh Iya, juga ya. iya, Berarti banyak juga ya Bu tantangannya ya. iya. Baiklah, jika menurut Ibu, Ibu susah mendapatkan kondisi ideal di angka 10, ini kayaknya terlalu jauh ya Bu ya. Iya, iya. Jadi kita melihat perkembangan anak-anak juga. Maka kira-kira di level berapa kira-kira nanti Ibu yang Ibu inginkan untuk murid-murid Ibu? Ada peningkatannya di level berapa? Kalau untuk saat ini sih mungkin saya rasa di level saya ingin naik ke level berapa ya? Level 7 juga sudah cukup baik sih Bu kayaknya. Ya, level 7 lah Bu. Minimal Sudah level cukup 7. ya. Ya. Jadi lumayan ya Bu ya, level 7 kita nggak Iya. usah terlalu tinggi dulu ya Bu ya, takutnya nggak Iya. kecapai karena itu kan merupakan memerlukan usaha juga ya Bu ya. Iya, Nah, iya. kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai ke level 7 tersebut? Nah, itu Bu sebetulnya yang sedang saya pikirkan ya, kira-kira apa gitu. Apa ya? Baiklah, menurut pengamatan Ibu, langkah-langkah apa kira-kira ini Ibu ya yang akan Ibu lakukan untuk membuat murid-murid Ibu itu lebih aktif dalam pembelajaran, kemudian juga mereka memiliki motivasi yang kuat atau mungkin karena ada keinginan yang kuat untuk mengikuti pelajaran.
Kira-kira langkah-langkahnya apa, Bu? Langkah-langkah ya Bu ya. Mhm. Kira-kira apa ya? Mungkin untuk saat ini langkah yang pertama kalau menurut saya apa ya? Saya akan melakukan pendampingan dulu mungkin ya. Saya akan Iya. melakukan pendampingan lah terhadap Mhm. murid-murid saya yang kurang aktif tersebut gitu. Ya pendampingan secara apa ya? Secara klasikal Mhm. maupun secara pribadi mungkin gitu Iya, Bu. personal ya. Iya, Bagus Ibu iya. itu ya. Baiklah, kira-kira melakukan pendampingannya yang seperti apa ya, Bu? Misalnya kalau secara personal atau secara klasikal. Mungkin Ibu bisa jelaskan langkah-langkah itu ya, Bu ya? Kalau untuk secara klasikal mungkin kan itu saya bisa langsung Mhm. lakukan, sebelum proses pembelajaran gitu langsung di kelas Mmm, gitu kan ya mhm, secara klasikal. Nah kalau untuk, yang secara personal mungkin, mhm, saya akan membuat sebuah program gitu ya. Nanti mhm. eee, saya akan coba berdialog dengan karena harus 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 satu-satu mungkin ya, Iya, tidak mhm, bisa secara banyak. banyak kan Mhm, gitu. mhm, Nanti saya akan, membuat program untuk diprogramkan untuk melakukan dialog dengan murid-murid saya tersebut secara berkala nanti, nanti akan coba saya, secara pribadi akan saya tanyakan apa sih sebetulnya kendalanya itu gitu sehingga, mereka tidak kurang bisa aktif dalam proses pembelajaran. Mungkin itu Bu langkah yang pertamanya. Kemudian ada lagi nggak Bu, yang mungkin bisa dilakukan langkah-langkahnya selain tadi kita, menanya mengadakan pendekatan personal, kemudian, menanyakan pertanyaan-pertanyaan, kira-kira ada lagi nggak? Oh iya berarti, saya juga harus mungkin saya juga akan bekerja sama dengan orang tuanya Bu, Iya, akan melakukan seperti itu. kerjasama lah dengan orang Mhm. tuanya. Iya, bagus sekali ya. Berarti nantinya Ibu juga selain pendekatan personal dengan anak-anak, Ibu juga nanti akan berkolaborasi ya dengan orang tua untuk melakukan pendampingan. Itu bagus sekali, Bu, ya. Iya Mhm. Bu, karena kan, selain belajar di sekolah gitu kan, anak-anak juga kan, di rumah gitu kan perlu diperhatikan kan cara Iya, belajarnya gitu ya sama iya. orang tuanya. Kadang kan ada, Mhm. kalau misalnya orang tuanya yang sibuk, yang gitu kan kurang memperhatikan cara anak belajarnya seperti apa di rumah gitu, Bu. Iya, betul sekali, Bu. Jadi, yang tadi ya Ibu bisa mengadakan pendekatan kepada anak-anaknya, kemudian juga Iya. berkolaborasi dengan orang tuanya, orang tua mereka di rumah. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan aksi itu, Bu? Oh, saya rasa ya harus secepatnya ya, Bu, lah, Betul, betul. insya Allah mulai besok akan, Mhm. langsung melakukan pendampingan terhadap Mmm, murid saya, tadi mhm, langsung membuatkan program ya secara mhm, terjadwal gitu ya, untuk, pendampingannya supaya lebih enak gitu terhadap anak-anaknya. mhm. Jadi tidak terlalu ngaret, kasihan nanti yang paling belakangan gitu. Nah, gitu, Insya iya. Allah lah mulai besok sudah saya mulai programkan gitu, Bu, untuk Oke, melakukan Bu. Mhm. Baiklah Bu Atik, berarti dari rangkaian percakapan kita tadi, sekarang kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? ya, alhamdulillah sih Bu ya, ternyata ternyata ada sedikit gambaran gitu, ternyata setelah ngobrol sama Ibu, saya menjadi ada sedikit gambaran, untuk melakukan perubahan terhadap murid-murid saya yang kurang aktif, yaitu dengan bimbingan, baik itu secara klasikal ataupun secara personal, dan juga saya akan, berkolaboratif dengan orang tuanya mungkin Bu itu. Nah, benar-benar nih, saya sudah nggak sabar nih nunggu cerita-cerita Ibu lagi nanti ya, Bu, ya. Kita, Iya, setelah melakukan pendampingan nanti, eee,
saya nanti pengen deh kita ngobrol-ngobrol lagi nanti ya Bu ya, buat tahu sejauh mana progres yang sudah Ibu dapatkan sejauh ini. Baik, mungkin Bu Ati, mohon maaf sekali waktunya kita udah ini ya, mungkin kita cukupkan dulu obrolan kita hari ini ya Bu ya. Iya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Atik ya. Ya Ibu, terima kasih juga ya Bu atas kesempatannya dan waktunya juga. Ibu sudah bersedia mendengarkan keluh kesah saya dan juga Ibu ternyata sudah memberikan eh, secara tidak langsung saya sudah menemukan solusinya gitu Bu dari permasalahan saya. Alhamdulillah, sama-sama Bu Atik. Semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya, dengan hasil Iya, yang sudah iya. tadi Ibu rencanakan ya Bu Atik ya. Insya Iya, Allah Bu. mohon mangga, Mangga, mangga Ibu. hatur nuhun Ibu. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.